Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah banget teman-teman. Pas aku mau belanja bulanan itu hujan di sore harinya. Jadi aku belanja di dekat rumah aja. Kenapa belanjanya nggak besok aja gitu? Kalau misalnya besok itu jadwalnya Pak suami nganter ibu mertua kontrol ya teman-teman. Besok itu ke poli jantung dan keesokan harinya lagi itu ke poli ortopedi. Jadi benar-benar sibuk banget Pak suami. Dan aku juga nggak mungkin gitu nunggu di akhir pekan untuk belanja bulanan karena beberapa barang tuh sudah mulai habis. Ini aku sudah sampai warungnya, aku tinggal request aja apa yang aku mau beli. Karena kan di sini itu nggak bisa tinggal ambil ya teman-teman, perlu diambilkan sama penjualnya. Ini untuk beras aku beli yang harganya itu paling murah di sini. Sebenarnya ada sih yang paling murah lagi yaitu harganya 9.500 per liternya. Cuman aku nggak ambil. Aku ambil yang harga di atasnya yaitu 10.000 per liternya. Aku dapat rumor kalau misalnya harga beras yang 10.000 per liter itu dia tuh nggak berani air teman-teman, atau artinya dia tuh gampang basah ya. Dan memang pengalaman aku tuh kalau misalnya beli beras yang harganya 10.000 itu pasti begitu. Tapi kalau misalnya kita tahu cara masaknya ya, misalnya masaknya nggak terlalu banyak, terus juga nggak perlu terlalu lama untuk nyolokin ke magicomnya gitu, itu insya Allah nasinya itu nggak bakalan basah. Karena buat aku beras berapapun harganya itu bakalan sama ya di prosesnya di lambung. Yang membedakannya adalah selera. Dan kita lanjut aja ke video. Alhamdulillah banget di dekat rumah aku tuh ada warung paling deket ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau misalnya hujan masih bisa ke warung gitu, masih bisa bawa belanjaan walaupun hujan seperti ini. Buat yang belum tahu, untuk belanja bulanan aku kali ini dibagi menjadi per 2 minggu ya teman-teman. Dan untuk budget sekarang itu aku tambahkan. Kenapa aku tambahkan? Karena untuk kopi itu ternyata kurang ya kalau misalnya aku budgetkan sebesar 380.000 untuk 1 bulannya. Jadi untuk bulan Desember ini aku budgetkan sebesar 400.000 rupiah. Jadi aku tambahkan 20.000 itu untuk kopi ya. Karena kan kopi di warung ini juga murah, harganya 9.000 rupiah. Kalau di tempat lain tuh kopi yang ukurannya besar itu harganya di 11.000, kan jauh ya. Jadi 2.000 juga kan pasti kita cari teman-teman. Alhamdulillah banget. Karena kalau misalkan toko grosir, kopi-kopi yang ukurannya sedang itu ya, itu tuh nggak ada. Mereka tuh harus rencengan gitu, harus sebuntelan gitu ya. Cuma kan di sini karena aku butuhnya per buah aja atau per pieces, jadinya ya udah beli deket warung aja sekalian beli beras. Dan inilah belanjaan aku yang sebesar 200.000 ya untuk di minggu ini. Aku beli yang udah habis aja. Jadi kalau misalkan yang ada stoknya aku nggak beli ya. Di sini aku beli minyak 2 liter itu harganya di 32.000. Kalau misalnya beli yang pouch yang 2 liter itu teman-teman, itu bedanya kayaknya 500-an atau 300 perak gitu. Jadi alhamdulillah banget aku dapat warung yang harganya murah ya. Terus juga di sini aku beli deterjen cair, serencengnya itu 5.000 rupiah. Beli kopi seukuran seperti ini harganya di 9.000 ya teman-teman. Kemudian juga beli sabun cuci piring, beli yang harganya 2.000 itu 2 piece. Beli kopi, beli kecap yang harganya 2.000 juga, belinya 2 pieces. Kemudian juga di sini aku beli spons cuci piring karena setiap bulannya itu aku pasti ganti. Aku beli sampo juga, beli odol, beli gula, beli garam. Alhamdulillah ini tuh totalnya nggak sampai 200.000 ya teman-teman, masih ada kembaliannya. Dan kita lanjut aja untuk refill. Alhamdulillah banget di box putih ini tuh masih ada sisa ya teman-teman. Di sini tuh masih ada sisa pembalut, kemudian juga masih ada sisa soklin lantai. Terus juga di sini ada sabun 1 batang, masih ada sisa sovel karena alhamdulillah banget di musim hujan ini tuh nyamuk nggak terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian juga masih ada deodoran, masih ada juga kayak spons gitu ya. Cuman bukan untuk nyuci piring, untuk sikat lantai, niatnya untuk pas suami beli yang seperti itu. Jadi untuk di kotak putih ini aku simpannya untuk persabunan aja. Dipisah ya teman-teman antara kopi, gula, dan juga kecap dan minyak karena khawatirnya kan ya namanya sabun dengan makanan dicampur, khawatirnya itu tetap berasa untuk wangi sabunnya.
Sebelum punya kotak ini ya aku campur semuanya di satu lemari ya. Kayak misalnya minyak dicampur sama sabun cuci baju, sabun cuci piring, itu semuanya aku campur. Udah gitu kan dulu stoknya itu bener-bener untuk sebulan ya teman-teman. Jadi nggak ada yang ukuran kecil-kecil seperti ini, ukurannya besar-besar semua. Dan sebelum aku menerapkan belanja per 2 minggu ini, aku tuh dulu beli beras yang per 20 liter ya teman-teman. Jadi semuanya sekaligus untuk sebulan, dan wadah aku juga untuk simpen beras tuh nggak sampai 20 liter, sekitar 12 sampai 3 liter aja. Jadi sisanya itu aku gabung sama yang namanya sabun, minyak, kopi dan lain-lain. Jadi aku khawatirnya beras itu tuh kayak wangi sabun teman-teman ketika aku masak. Dan setelah menerapkan belanja per 2 minggu itu, alhamdulillah aku tuh simpan beras ya secukupnya aja ya, sesuai dengan ukuran wadahnya, dan semuanya juga sesuai dengan yang sudah habis aja. Alhamdulillah alamin banget. Ada juga sih yang mereka tuh menerapkan belanja per seminggu ya teman-teman. Jadi per minggunya itu belanja untuk kebutuhan sembako itu yang benar-benar yang udah habis aja. Kayak misalnya beras itu 5 liter untuk 1 minggu untuk beberapa anggota keluarga, kemudian juga gula secukupnya, penyedap secukupnya, pokoknya semua sesuai dengan kebutuhan yang udah habis aja. Dan itu benar-benar yang efektif banget ya untuk mereka yang menerapkan seperti itu. Kalau aku lebih nyamannya itu masih yang per 2 minggu ya teman-teman. Jadi biar nggak terlalu sedikit banget tapi juga nggak terlalu banyak banget untuk aku belanjanya. Dan di sini aku lanjut lagi untuk refill kopi. Alhamdulillah kopi yang seukuran segini tuh cukup ya untuk wadah yang aku punya, dan setelah ini juga aku mau refill yang lainnya juga. Oh ya teman-teman, gimana nih kondisi cuaca di tempat teman-teman? Apakah sudah mulai rutin hujan dari pagi sampai sore? Kalau tempatku udah mulai rutin ya dari pagi sampai sore, alhamdulillah hujan gitu. Hujannya sih nggak deras ya, cuma gerimis-gerimis aja, tapi kan lumayan ya, bikin cuaca dingin, bikin mager juga, bikin lapar juga lagi. Dan di sini aku lanjut lagi untuk refill gula. Ini aku beli 1/4 harganya Rp5.000. Kalau sebelum-sebelumnya tuh aku nggak pernah beli gula karena alhamdulillah teman-teman. Jadi kalau misalnya mau puasa atau mau lebaran itu kan dapat bingkisannya dari sekolah ya. Dan itu tuh kopi. Gulanya itu tuh ukuran sekilo, jadi bisa awet berapa bulan kemudian. Tapi untuk sekarang ya gula itu aku mesti beli minimal banget itu 1/4 ya. Karena kan gula ini paling kebutuhannya untuk kopi pas suami aja dan untuk beberapa masakan yang aku buat nanti. Jadi nggak yang sebulan tuh harus sekilo gitu, enggak ya, karena kan aku juga nggak bikin kue, kemudian juga aku tuh nggak suka banget yang namanya sesuatu yang manis kayak bikin teh gitu ya, pakai gula yang banyak itu enggak. Di sini juga aku mau refill untuk persabunan. Di sini aku punya wadah yang cukup kecil untuk sabun cuci piringnya, dan ini cukup ya untuk yang harganya Rp2.000 atau cukup untuk yang harganya Rp4.000. Jadi ini tuh wadahnya menyesuaikan dengan harga ya, dan juga budget aku, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah banget teman-teman, aku tuh belanja di warung dekat rumah itu nggak over budget, karena kan kalau toko grosir harganya memang murah ya, tapi juga belum bayar parkir, kemudian juga belum makanan yang anak-anak ambil dan juga cemilan kita untuk orang dewasa. Tapi kan kalau di warung dekat rumah gitu kan enggak ya, kita belanja itu benar-benar yang sesuai dengan kebutuhan aja. Gimana nih teman-teman, apakah sudah belanja bulanan atau belum? Kalau misalnya belum, silahkan belanja bulanan. Kalau misalkan sudah ya alhamdulillah, berarti stok aman ya untuk bulanan atau per minggu kalian. Ngomongin soal kebutuhan, setiap keluarga itu pasti beda-beda cara menahan mereka untuk membeli barang. Kayak misalnya belanja per bulan, mereka kan sekaligus gitu ya belanja cemilannya. Jadi setiap hari tuh udah nggak beli cemilan-cemilan lagi, tinggal dimakan aja apa yang sudah dibeli. Ada juga yang belanjanya itu per minggu atau per 2 minggu kayak aku, dan mereka tuh harus bisa menahan gitu teman-teman, karena kan kita maunya itu belanja yang udah habis aja sesuai dengan kebutuhan, dan harus juga bisa menahan untuk tidak membeli kebutuhan yang gak dibutuhkan juga. Karena kan lumayan ya kita belanja setiap minggu, mau belanja online ataupun offline, kita harus bisa nahan lapar mata untuk gak beli sesuatu. Makanya yang lebih tahu lebih efektifnya belanja bulan atau mingguan adalah kalian sendiri. Kalian menentukan, kalian juga harus bisa mengevaluasi apakah lebih efektifnya itu per bulan atau per minggu ya teman-teman. Dan untuk videonya aku cukup sampai di sini aja. Terima kasih banyak yang udah support aku dengan cara like, comment, dan subscribe-nya, udah bantu aku nggak skip iklannya. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.